5 momen penting yang menarik untuk disaksikan di MotoGP 2025. Apa saja sih? Yuk kita bahas di Pit Lane Ladies kali ini. Ya, MotoGP 2025 akan dimulai akhir pekan ini ya di sirkuit Buriram, Thailand tanggal 28 Februari sampai 2 Maret 2025. Ada beberapa momen menarik yang perlu disaksikan musim ini karena ada banyak pembalap yang pindah tim, juga ada beberapa rookie yang akan berlaga dan ada beberapa hal teknis yang akan diperkenalkan musim ini. Nah, apa saja sih hal menarik tersebut? Yang pertama adalah rivalitas Pecco Bagnaia dan Marc Marquez. Seperti yang kita tahu, Bagnaia dan Marquez akan bertandem di Ducati Lenovo Team tahun ini. Pecco Bagnaia tidak bisa dipungkiri lagi merupakan pembalap nomor 1 ya sekarang di Ducati setelah juara dunia bertahan Jorge Martin pindah dari Pramac Racing ke Aprilia. Dan Pecco Bagnaia pasti ingin merebut kembali ya nomor 1 yang dibawa Jorge Martin ke Aprilia musim ini. Kemudian juga Pecco Bagnaia ini merupakan pembalap nomor 1 di Ducati karena dia selalu menjadi kandidat juara dunia sejak tahun 2021 ya, ketika dia kalah dari Fabio Quartararo, kemudian jadi juara dunia tahun 2022 dan 2003 dan jadi runner up di belakang Jorge Martin tahun lalu. Dan dia akan menjadi rekan setim dari Marc Marquez yang merupakan 8 kali juara dunia, dan ini merupakan musim pertama Marquez menjadi pembalap tim pabrikan lagi sejak tahun 2023 ketika dia terakhir kali membela Repsol Honda. Dan Marquez pasti juga pengen jadi juara dunia lagi ya untuk yang ke-9 kali menyamai rekor Valentino Rossi. Dan rivalitas Pecco Bagnaia ini nggak hanya dipicu oleh mereka merupakan sama-sama pembalap papan atas dan juara dunia, tapi juga kemungkinan kehadiran Valentino Rossi akan memanaskan rivalitas mereka karena Rossi sendiri mengaku bahwa akan mengurangi jumlah balapan mobilnya tahun ini demi mendampingi anak-anak didiknya di VR46 Riders Academy, termasuk Pecco Bagnaia di MotoGP. Kemudian momen menarik yang kedua yang layak untuk disaksikan adalah siapa yang akan menjadi Rookie of the Year alias debutan terbaik ya. Setelah tahun 2023 dan 2004 hanya ada satu rookie, akhirnya MotoGP memiliki setidaknya 3 rookie tahun ini. Yang pertama adalah Fermin Aldeguer, kemudian yang kedua adalah Ai Ogura, dan kemudian juga ada Somkhiat Chantra. Fermin Aldeguer ini cukup diunggulkan untuk jadi debutan terbaik musim ini karena dia mengendarai Ducati Desmos DG GP24 yang tahun lalu mengantarkan Jorge Martin jadi juara dunia. Fermin Aldeguer sekarang membela Gresini Racing untuk menggantikan Marc Marquez ya. Kemudian ada Ai Ogura yang pasti memiliki ekspektasi yang cukup tinggi musim ini karena dia hadir sebagai juara dunia Moto2, dan ternyata dia selama tes pramusim ini meskipun Aprilia bukan motor yang superior ya, tapi ternyata hasilnya selama tes pramusim di Sepang dan Buriram cukup positif dan diprediksi akan memberikan kejutan seperti yang dibilang Marc Marquez ya. Ai Ogura ini bisa menyajikan gebrakan-gebrakan tertentu di musim ini. Kemudian ada Somkhiat Chantra. Somkhiat Chantra ini sebenarnya sebagai rookie yang underdog ya, nggak banyak orang yang mengunggulkan dia sebagai debutan terbaik tahun ini, tapi dia bisa jadi balapan tanpa beban karena Honda saat ini memang masih dalam tahap tahap perbaikan, sehingga mungkin dia akan memberikan kejutan juga karena dia akan punya mentalitas nothing tulus. Ya, momen menarik ketiga yang layak dinantikan yaitu adalah kebangkitan Yamaha. Sejak kedatangan Max Bartolini sebagai direktur teknis Yamaha di pertengahan tahun 2023, Yamaha terus mengalami peningkatan performa ya, walaupun sangat lamban, tapi hasil Yamaha di tes pramusim Sepang dan Buriram kemarin ternyata cukup positif, terutama dibuktikan oleh Fabio Quartararo yang mampu masuk ke posisi 5 besar di setiap sesi dan menjadi satu-satunya pembalap non Ducati yang mampu menyaingi performa para pembalap Ducati ya.
Kemudian juga ada gebrakan yang mungkin akan dilakukan oleh Yamaha musim ini, yaitu memperkenalkan mesin V4 yang saat ini sedang dikembangkan oleh test rider mereka, yaitu Andrea Dovizioso. Tapi Yamaha sendiri juga belum menentukan tanggal tepatnya kapan mereka akan memperkenalkan mesin V4 ini, tapi mereka berjanji akan memperkenalkan mesin ini sekalinya sudah siap untuk digunakan. Nah, momen menarik yang keempat yang perlu disaksikan adalah perkembangan Honda ya. Honda ini selama tes pramusim di Sepang dan Buriram memang masih cukup tertinggal dibandingkan pabrikan-pabrikan lainnya, tapi juga sudah memberikan tanda-tanda yang cukup positif selama tes pramusim, karena nggak hanya beberapa pembalap mereka memang mampu masuk 10 besar di setiap sesi, dan mereka juga sudah mulai memberikan komentar-komentar yang positif dan menyenangkan ya, terutama dari Joan Mir dan Luca Marini, dan kemungkinan mereka juga akan lebih baik lagi musim ini karena kita tahu mereka sekarang memiliki 3 test rider yang cukup kuat, yaitu Stefan Bradl, Taka Nakagami, dan juga Aleix Espargaro. Seperti yang kita tahu, Aleix Espargaro ini merupakan salah satu pembalap yang cukup andal dalam mengembangkan motor dari zamannya dia di Suzuki dan juga di Aprilia. Jadi cukup menarik untuk disaksikan nih perkembangannya Honda tahun ini. Ya, hal kelima yang wajib untuk kita nantikan adalah performa Jorge Martin ya. Jorge Martin seperti kita tahu merupakan juara dunia bertahan, dan tahun lalu dia mengendarai Ducati lewat Pramac. Sekarang dia pindah ke Aprilia. Jadi cukup menarik ini untuk dilihat performanya seperti apa. Sayangnya dia di tes pramusim ini bisa dikatakan absen total ya, karena dia mengalami kecelakaan di hari pertama tes pramusim di Sepang yang mengakibatkan cedera tangan dan kaki dan harus dioperasi sehingga absen dari semua rangkaian tes. Tapi Aprilia mengaku mereka mendapatkan data-data yang cukup positif dari rekan setim Martin, yaitu Marco Bezzecchi, dan mereka percaya bahwa data-data Bezzecchi ini nantinya bisa membantu Martin untuk mendapatkan setup atau konfigurasi motor yang cukup baik di balapan-balapan musim ini. Belum diketahui apakah Martin bakal cukup fit ya untuk balapan di Buriram akhir pekan ini, tapi ada kabar bahwa Jorge Martin akan hadir di Buriram sebelum menjalani tes medis hari Kamis nanti, dan di sana nanti akan ditentukan apakah dia cukup bugar dan fit untuk ikut balapan akhir pekan ini. Dan kalau misalnya nanti dia sudah pulih, cukup menarik untuk disaksikan apakah dia akan tampil kompetitif seperti saat dia masih membela Ducati. Ya, itu tadi adalah 5 momen penting yang menarik untuk disaksikan di MotoGP musim ini. Jangan lupa untuk nantikan perkembangan beritanya hanya di Bolanet. Dadah!